Halo, kita ketemu lagi di video membahas mengenai jurnal ilmiah ya. Saya ingin memperkenalkan khususnya kepada adik-adik mahasiswa di Teknik Informatika Universitas Pasundan bahwa kita punya jurnal ilmiah yang bisa dijadikan sebagai referensi yang bisa hasil penelitian baik dosen ataupun kerjasama antara mahasiswa dengan dosen dipublish sehingga bisa dikenal bukan hanya di lingkungan Unpas tapi juga di lingkungan di luar Unpas, bahkan di lingkungan nasional ya. Oke, kita mulai. Jadi kita lihat ini adalah cover dari terbitan terakhir Januari 2026. Ini terbitan ke 9 ya dari jurnal Pas Informatik, Pasundan Informatika. Baik, kita mulai dari hal yang dasar dulu. Apa sih jurnal ilmiah itu? Biasanya setiap perguruan tinggi, setiap program studi itu mempunyai jurnal ilmiah ya, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan prodinya masing-masing. Ini adalah kumpulan artikel penelitian yang diterbitkan secara berkala oleh organisasi akademik atau lembaga penelitian ya, bisa perguruan tinggi atau mungkin lembaga penelitian lainnya, di mana jurnal ilmiah ini berisi penelitian terbaru yang dilakukan oleh para researcher ya, atau para peneliti baik dosen ataupun mahasiswa tingkat S1, S2 sampai dengan S3, bahkan sampai dengan tingkat guru besar dari dunia ilmu pengetahuan. Jadi isinya itu adalah publikasi hasil penelitian terbaru yang biasanya ditulis oleh para peneliti. Saya sebutkan para peneliti ya, bukan dosen, mahasiswa, ataupun kerjasama di antara keduanya. Kedua-duanya ini bisa disebut sebagai peneliti. Baik, kalau kita melihat ke jurnal ilmiah, kita akan melihat beberapa ciri khas. Yang namanya jurnal ilmiah tentu saja keilmiahannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa dilihat dari ciri yang pertama, yaitu peer review. Ini review biasanya diperiksa oleh para reviewer atau para peneliti lainnya yang memang biasanya ditunjuk oleh jurnal tersebut. Jadi tidak aneh ada dosen misalkan mengajukan paper istilahnya untuk publikasi di jurnal, itu akan diperiksa oleh dosen-dosen lain atau oleh pihak luar yang ditunjuk oleh jurnal ilmiah untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh jurnal ilmiah tersebut bisa terpenuhi. Tentu saja syarat keilmiahan bukan plagiarisme misalkan atau mencontek, termasuk juga syarat format. Setiap jurnal ilmiah biasanya memiliki format tersendiri yang mengacu kepada standar format. Kebetulan kalau misalkan Pas Informatik itu mengacu kepada format IEEE. Baik, yang kedua, ciri khas dari jurnal ilmiah adalah setiap penelitian itu berbasis data, berbasis fakta, hasil penelitian, survei, wawancara, pengumpulan data, perhitungan data, hasil desain perancangan di bidang ilmu pengetahuan ya. Kalau misalkan di kita teknik informatika itu adalah keilmuan yang berkaitan dengan teknik informatika. Ada sistem informasi, ada interaksi manusia komputer, ada basis data, ada rekayasa perangkat lunak, dan lain-lain. Ini mengacu kepada yang ketiga, setiap jurnal ilmiah itu biasanya spesifik kepada keilmuan tertentu. Pas Informatik itu spesifik kepada bidang informatika atau ilmu komputer ya. Jadi jurnal ilmiahnya tidak
ngurusin urusan hukum, tidak ngurusin urusan kedokteran atau biologi misalnya, tapi spesifik untuk lingkungan keilmuan tertentu. Nah, dari sini Anda bisa melihat ya, itu adalah ciri khas dari jurnal ilmiah tertentu. Jurnal ilmiah setiap penerbitannya itu ada artikel atau paper yang akan dipublikasikan, ditulis oleh 1, 2, atau lebih peneliti, di mana isinya atau struktur umum dari artikelnya yang pertama adalah, ya tentu saja ada judul ya. Judul ini tidak boleh sama dengan judul artikel lain yang telah diterbitkan. Meskipun ada judul yang mirip-mirip misalkan mengenai misalkan metode yang dipakai, tapi biasanya di kasusnya itu berbeda. Yang pertama adalah latar belakang atau introduction. Kenapa penelitian ini sampai dilaksanakan? Apa alasannya? Apa kira-kira yang ingin dicapai? Manfaatnya apa? Lalu yang kedua adalah metode yang dipakai melakukan penelitian bidang interaksi manusia komputer, misalkan menggunakan metode user-centered design atau design thinking. Terus bidang sistem informasi menggunakan misalkan work system framework, rekayasa perangkat lunak untuk bidang pemrograman menggunakan agile programming dan seterusnya. Itu metode yang digunakan. Umumnya metode itu akan ditulis di dalam judul. Yang ketiga adalah tentu saja penelitian itu sendiri. Apa yang ingin diteliti? Keilmuan apa yang digunakan? Ada ada masalah apa? Ada gap apa yang ingin diteliti, yang ingin diselesaikan? Nah, metode, lalu penelitiannya bagaimana pelaksanaannya, ya. Lalu mungkin ada wawancara, ada survei, ada perancangan, mungkin juga ada pembangunan misalkan aplikasi, menghasilkan result. Ingat, yang namanya penelitian mungkin berhasil, mungkin gagal. Tentu saja yang disubmit di sini adalah artikel yang dianggap berhasil menyelesaikan sebuah masalah. Ya, ada penelitian yang bermanfaat. Yang kelima adalah summary atau rangkuman atau kesimpulan dari penelitian. Penelitiannya berhasil, tapi ternyata ada beberapa komponen atau lingkup yang bisa dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Itu biasanya di kesimpulan. Dan yang terakhir adalah referensi. Umumnya sebuah jurnal ilmiah, artikel yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah, itu mengacu kepada referensi penelitian terkini. 3 mungkin sampai dengan 5 tahun. Mengenai jumlah itu tergantung ya, kadang-kadang ada yang 15, ada yang 20. Tergantung dari lingkup dan riset yang akan dilakukan. Pemilihan referensi salah satunya akan menentukan kualitas dari penelitian. Pemilihan referensi yang cocok dan tepat. Baik, itu struktur umum artikel. Nah, lalu apa manfaatnya? Misalkan teknik informatika Universitas Pasundan memiliki jurnal ilmiah, terutama untuk mahasiswa. Untuk dosen jelas, yaitu untuk penelitiannya, untuk memastikan bahwa dia itu melakukan kewajiban tridharma, ya, tridharma pengetahuan perguruan tinggi. Itu salah satunya adalah penelitian, dan penelitian ini harus dipublikasi. Itu untuk dosen. Untuk mahasiswa ya sebetulnya sama saja. Tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah misalkan jika mahasiswa akan melakukan penelitian, contoh paling sederhana, tugas akhir atau skripsi, ini akan menjadi sumber referensi paling update. Saya sudah bilang tadi, ya, misalkan syaratnya penelitian terakhir itu 3 sampai dengan 5 tahun. Itu bisa
di lihat dari jurnal. Ya, jurnal di level universitas, level program studi biasanya free, tidak harus bayar. Ya, artinya apa? Anda bisa download dengan gratis jurnal tersebut dan menjadikan sebagai sumber referensi. Yang kedua adalah melatih kemampuan berpikir kritis dengan membaca banyak jurnal. Biasanya jurnal itu formatnya tidak panjang-panjang ya. Misalkan untuk pas informatik ada aturan dari formatnya itu 6 sampai dengan 8 halaman. Tidak boleh kurang dari 6 halaman, tidak boleh lebih dari 8 halaman termasuk referensi. Ini akan melatih kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Contoh, saya baca format dari sebuah paper, penelitian dari sebuah paper. Saya lihat formatnya seperti ini, saya lihat penelitiannya seperti ini, saya melihat metodenya seperti ini. Mungkin Anda dapat ide untuk menggunakan metode yang sama. Mungkin Anda dapat ide untuk melanjutkan penelitian dari paper yang Anda baca. Critical thinking di sini, ya, membaca. Apalagi ya sekarang ya kemampuan literasi mahasiswa itu harus ditingkatkan dengan banyak membaca. Misalkan salah satu sumbernya adalah dari jurnal. Dengan membaca Anda akan mempertajam kemampuan menulis akademik. Saya selalu bilang di kelas, mahasiswa yang tidak suka baca, siswa yang tidak suka baca akan kesulitan untuk menulis. Untuk menjelaskan idenya apa, hasil penelitiannya apa, prosesnya seperti apa. 1, 2, 3 ini akan menghindari yang keempat, plagiarisme, nyontek. Karena malas baca, tidak bisa menulis, akhirnya copy paste. Pada saat bimbingan ketahuan. Ya, kopas. Dan ini bisa jadi masalah, apalagi jika ya paper sudah diterbitkan ternyata itu adalah hasil nyontek. Waduh, itu bukan cuma prodinya yang bakal kena dampak, tapi juga fakultas dan perguruan tinggi. Kita boleh pakai referensi, tapi referensinya ditulis, itu asalnya dari mana? Bahwa bukan kita yang nulis, tapi penelitiannya itu harus murni memang penelitian kita, bukan mencontek. Dan yang kelima, ini adalah ya keuntungan dari critical thinking dan kemampuan menulis akademik. Anda akan melihat sebuah problem, mungkin dalam sebuah sistem, mungkin dalam pemrograman dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Apakah saya bisa perbaiki? Ada masalah apa? Sehingga Anda bisa menemukan gap dalam penelitian. Seharusnya A, tapi ternyata kondisi nyatanya itu B. Memperbaiki gap tersebut, ya, memperbaiki misalkan sebuah sistem, merancang sesuatu, aplikasi dan seterusnya untuk meminimalisir atau menghilangkan gap tersebut. Orang yang tadinya kesulitan menjadi terbantu dengan adanya misalkan aplikasi X. Nah, itu menghilangkan gap, ya, menghilangkan kesulitan, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komputer. Itu kurang lebih manfaat jurnal ilmiah bagi mahasiswa. Nah, untuk pas informatik sendiri sebetulnya Anda bisa baca nanti di websitenya. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Kita mulai terbit itu tahun 2022, terbit 2 kali setahun. Setiap penerbitan itu konsisten 6 paper saja. Ya, jadi tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga. Karena salah satu untuk penilaian jurnal ilmiah itu adalah konsistensi dalam penerbitan. Biasanya terbit itu bulan Januari
dan bulan Juli. Jadi setahun ini ada 12 paper. Bisa dari penelitian dosen, bisa juga dari penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen. Biasanya sumbernya itu dari tugas akhir dirangkum menjadi 6 sampai dengan 8 halaman dan diterbitkan. Jadi Anda nanti bukan hanya dikenal di digital library-nya Unpas, tetapi juga di jurnal ilmiah dan nanti bisa disitasi di Google Scholar. Wah, kalau sudah di Google Scholar berarti levelnya sudah internasional ya. Jadi jurnal ini diharapkan menjadi wadah publikasi gagasan orisinil dan hasil penelitian bidang ilmu kita. Informatika macam-macam silahkan ya, ada artificial intelligence ya, rekayasa perangkat lunak, information technology, IMK, information system, mobile computing dan lain-lain. Sampai dengan misalkan pemrograman game, multimedia, termasuk data science, semua keilmuan dalam lingkup informatika dan ilmu komputer. Oke, kita akan lihat websitenya sebentar. Oke, jadi jurnal PAS Informatik ini adalah bagian dari Pasundan Journal ya, Pasundan University Journal, dari berbagai prodi yang ada di lingkungan Universitas Pasundan. Anda bisa masuk ke alamatnya adalah journal.unpas.ac.id. Ya, contoh macam-macam ya. Ini ada Indonesian Journal of Child Law and Gender Issues, ada namanya Jurnal Toweksa, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, ada juga JRISE, ada untuk Planning and Development. Nah, kita lihat contohnya, ini ada Journal of Economic Empowerment Strategy. Nah, ini jurnal teknik informatika, Pasundan Informatika atau PAS Informatik. Anda bisa masuk ke sini. Maka di halaman awal Anda akan melihat current issue atau isu terakhir. Kebetulan isu terakhir bulan lalu terbit tanggal 27 Januari 2026 ya, seperti sudah saya sampaikan, kita terbit itu bulan Januari dan Juli. Ini adalah paper-paper, ada 6 yang sudah diberikan baik oleh dosen ataupun kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Ada perancangan aplikasi rute angkot Kota Bandung dari Raisa Isna Ainun ya, dibimbing oleh Pak Ade Sukendar sebagai dosen pembimbing tugas akhirnya. Misalkan ini juga saya membimbing beberapa mahasiswa untuk perancangan UI UX. Nah, Anda bisa tinggal klik saja mana paper yang sesuai dengan penelitian Anda, atau ingin penasaran, ingin baca, pengen cari ide untuk melakukan penelitian. Anda bisa lihat abstraknya di sini. Ini judul, ini subjudul, studi kasus, lalu ini adalah penulis dan ada keyword. Minat Anda apa untuk melakukan penelitian? Metode apa? Minat maksudnya keilmuannya ya, sistem informasi, database, RPL, dan seterusnya. Lalu metode apa yang tertarik Anda gunakan misalkan untuk melakukan penelitian. Anda bisa jadikan ini sebagai sumber untuk cari ide, mengasah critical thinking Anda, atau jika Anda sedang melaksanakan TA, menjadi referensi. Ya, untuk lingkungan prodi teknik informatika wajib, saya ulangi, wajib paper di PAS Informatik dijadikan sebagai referensi, tentu saja sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, nah kalau Anda ingin melihat paper lengkapnya,
tinggal klik saja untuk download. Ini paper lengkapnya, ini ada 8 halaman, bisa Anda download. Struktur yang tadi kita sudah bahas, ya, ada apa itu latar belakang, ada apa itu metode, ada isi penelitian, ada summary, ada referensi, ya, ini semuanya sudah ada. Anda bisa download, nggak perlu bayar, ya, bisa jadikan paper ini sebagai referensi untuk penelitian, atau mungkin cari ide, ya, untuk mahasiswa yang sudah dekat-dekat semester-semester akhir dan akan mengambil penelitian atau tugas akhir. Nah, setelah diterbitkan di PAS Informatik, maka dia akan terindeks Google Scholar. Maksudnya apa? Akan dikenali, akan dikasih tahu bahwa sudah masuk indexing, tercatat di Google Scholar. Ya, misalkan saya melakukan penelitian terus posting di jurnal ilmiah, contohnya di PAS Informatik, Anda tinggal cari nama penelitinya. Nah, ini contoh. Ini beberapa penelitian yang sudah saya tulis, ya, khususnya diterbitkan di jurnal Pasundan Informatika atau PAS Informatik. Ini terbitan terakhir, ya, perancangan kelompok kerja mahasiswa pada program studi informatika. Ini bidang sistem informasi, metodenya menggunakan work system method. Lihat tulisannya, jurnal Pasundan Informatika, terbitan tahun 2024. Setiap terbitan di jurnal ilmiah, apalagi yang sudah ada ISSN-nya, ya, atau nomor penerbitannya atau EISSN-nya, umumnya akan langsung diindeks oleh Google Scholar. Dari manapun Anda bisa mengakses penelitian. Oke, jadi saya harap dengan video ini Anda bisa semangat untuk meneliti, untuk publish penelitian Anda, sehingga Anda bisa eksis bukan hanya sebagai mahasiswa, bukan hanya sebagai sarjana, bukan hanya sebagai alumni TIF Unpas, tetapi juga sebagai peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video yang lain.